Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mapel pendidikan penguatan karakter dan pengurangan resiko bencana. Mari kita simak penjelasannya ya. Apakah yang dimaksud dengan bencana? Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat dan jiwa, sehingga menimbulkan korban, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda, dan dampak psikologis. Ada beberapa macam bencana. Yang pertama adalah bencana banjir. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang cukup besar. Banjir digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, banjir air. Banjir air disebabkan meluapnya air sungai, danau, atau selokan sehingga air yang meluber lalu menggenangi daratan. Biasanya disebabkan oleh hujan yang turun secara terus-menerus. Yang kedua adalah banjir celenang, yaitu banjir yang disebabkan hujan yang sangat deras dengan debit air yang sangat banyak. Perbedaannya dengan banjir air yaitu kalau banjir air terjadi dalam waktu yang cukup lama, sedangkan banjir celenang terjadi secara dadakan. Yang ketiga, banjir bandang. Banjir bandang juga mengangkut material air yang berupa lumpur. Banjir ini biasanya terjadi di daerah dekat pegunungan, di mana tanah pegunungan seolah longsor karena air hujan, lalu ikut terbawa air ke daratan yang lebih rendah. Selanjutnya, banjir rob. Banjir rob merupakan banjir yang disebabkan oleh pasangnya air laut. Air laut yang pasang umumnya akan menahan air sungai yang sudah menumpuk, akhirnya mampu menjebol tanggul dan menggenangi daratan. Banjir lahar dingin. Banjir ini terjadi ketika erupsi gunung berapi. Erupsi ini kemudian mengeluarkan lahar dingin dari puncak gunung dan mengalir ke daratan. Selanjutnya, banjir lumpur. Banjir lumpur mirip banjir bandang, tetapi disebabkan oleh keluarnya lumpur dari dalam bumi yang menggenangi daratan. Contohnya adalah banjir lumpur yang terjadi di Sidoarjo yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, bagaimanakah penanggulangan banjir? Kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, membuat lubang-lubang serapan air. Yang kedua, memperbanyak ruang terbuka hijau dengan menanam berbagai tanaman atau melakukan reboisasi. Yang ketiga, mengubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai dengan mengubah perilaku yang positif sehingga sungai bersih, aliran lancar, dan tidak terjadi banjir. Banjir disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, saluran air yang buruk. 2, daerah resapan air yang kurang. 3, penebangan pohon secara liar. 4, sungai yang tidak terawat. Kesadaran masyarakat yang masih kurang. Bencana yang selanjutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Apa saja yang menyebabkan terjadinya tanah longsor? Yang pertama, hujan. Ancaman tanah longsor biasanya terjadi ketika musim hujan. Yang kedua adalah lereng yang terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air laut, dan lain-lain. Selanjutnya, batuan yang kurang kuat. Pada umumnya, batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, lempung yang kurang kuat. Selanjutnya, jenis tatahan lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan lain-lain. Selain penyebabnya adalah getaran, susut muka air danau atau bendungan, kemudian adanya beban tambahan, serta pengikisan atau erosi, kemudian adanya material timbunan pada tebing. Kemudian bisa juga disebabkan oleh bekas longsoran lama, kemudian adanya pengundulan hutan. Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif gundul, di mana pengikat air tanahnya tidak ada. Kemudian bisa juga disebabkan oleh dijadikannya daerah pembuangan sampah.
Penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk pemuatan sampah dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan tanah longsor. Bencana yang ketiga adalah gunung meletus. Indonesia terkenal dengan daerah yang memiliki banyak gunung berapi, sehingga bencana gunung meletus tidak asing lagi bagi kita. Ketika sedang gunung meletus, maka semua material yang berada dalam perut bumi akan dikeluarkan. Material tersebut mempunyai berbagai bentuk seperti lava, awan panas, debu vulkanik, kerikil, dan batu-batuan yang dapat dimanfaatkan penduduk untuk membuat bangunan. Saat ini terjadinya gunung meletus dapat diprediksi dengan melihat dari ciri-ciri gunung api yang akan meletus. Dengan adanya prediksi tersebut membantu mengurangi korban jiwa akibat kerusakan dan gunung meletus. Nah, berikut ada latihan soalnya. Apa saja ciri-ciri gunung api yang akan meletus? Kemudian, adakah manfaat dari meletusnya gunung berapi? Jelaskan. Yang keempat adalah kekeringan. Musim kemarau juga memiliki potensi bencana. Bencana yang sering terjadi saat musim kemarau adalah kekeringan. Dengan adanya kekeringan, persediaan air yang kurang akan mempengaruhi kehidupan semua makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan sangat membutuhkan air. Bencana yang kelima adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh musim kemarau. Penyebab utama kebakaran hutan adalah faktor alam seperti petir yang menyambar daerah hutan sehingga terjadinya percikan api, kemudian adanya beberapa titik api karena kemarau yang panjang, dan adanya lelehan lava yang membakar hutan setelah terjadi letusan gunung berapi. Selanjutnya, gempa bumi. Gempa bumi merupakan berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antara lempeng bumi, patahan aktif akibat dari aktivitas gunung berapi, dan lain-lain. Proses terjadinya gempa bumi. Lempeng samudra yang rapat masanya lebih besar ketika bertumbukan dengan lempeng benua di zona tumbukan atau subduksi akan menyusup ke bawah. Gerakan lempeng itu mengalami perlambatan akibat yang menyebabkan penumpukan energi di zona subduksi dan zona patahan. Akibatnya, di zona-zona itu terjadi tekanan, tarikan, dan geseran. Pada saat batas elastisitas lempeng terlampaui, maka terjadilah patahan batuan yang diikuti oleh lepasnya energi secara tiba-tiba. Proses ini menimbulkan getaran partikel ke segala arah yang akhirnya disebut gelombang gempa bumi. Gelombang gempa bumi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Jika terjadi gempa bumi, tindakan apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, Anda harus tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika di dalam rumah, Anda bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika Anda berada di dalam gedung tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Sebaiknya gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift karena sering terjadi kemacetan bumi. Kemudian, yang ketiga, jika berada di luar ruangan, usahakan untuk menjauh dari bangunan dan pohon tinggi agar saat terjadi gempa bumi tidak terkena runtuhan bangunan. Gempa juga biasanya menimbulkan tanah longsor. Oleh karena itu kita harus tetap waspada. Sebaiknya usahakan untuk berada di tanah yang lapang atau alam yang terbuka. Jika getaran gempa bumi sudah selesai, tentunya kita harus tetap waspada karena biasanya sering terjadi gempa susulan, sehingga kita harus memastikan apakah alat-alat yang ada di rumah sudah dimatikan, misalnya kompor gas maupun peralatan listrik. Kemudian, hal apa yang dapat kita lakukan setelah terjadi gempa bumi? Yang pertama, matikan air dan alat elektronik serta gas. Kemudian, gunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift. Kemudian kita harus menjauh dari sumber api. Jika membutuhkan penerangan, gunakanlah senter dan jangan memasuki ruangan atau bangunan yang rusak.
Terima kasih sudah menonton. Dukung channel saya ya dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.